Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Dalam seri ke-393 ini didukung oleh para pemain Hari sebagai Surabuteng, Dedi sebagai Candalagati, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Mucus dan Beben sebagai prajurit, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Elias sebagai Gajah Biru, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Surabuteng dan Candalagati ragu-ragu sejenak. Mereka tidak mungkin melalui lorong di depan mereka, karena mereka tahu di ujung lorong ada banyak prajurit Majapahit berkeliaran. Mereka sudah berhasil membereskan beberapa orang prajurit jaga, dan kali ini pun mereka tidak ingin gagal. Aku kira tembok ini tidak terlalu tinggi, Candalagati. Iya, kukira kita bisa melompatinya. Ayo kawan-kawan. Kita harus bisa melompati tembok ini. Kalau bisa, kita harus menghindari ancaman para penjaga. Bukan berarti kita takut pada mereka. Sebab dengan adanya keributan, maka hal itu bisa mengundang para penjaga yang lain berdatangan kemari. Dan kalau sampai terjadi begitu, kita akan kerepotan. Ayo cepat. Kita harus melompati tembok ini. Aku akan melompat lebih dulu. Selanjutnya kalian harus menyusul, ya? Beres. Ayo cepat. Kalian harus melompat. Tidak ada siapa-siapa di bawah sana. Ayo cepat.
Mereka satu persatu melompati tembok yang tingginya kurang lebih 5 depa. Surobuteng dan teman-temannya merasa lega, karena ternyata di bawah mereka tidak ada seorang pun penjaga melintas. Untuk sesaat lamanya mereka mendekam di atas tembok. Dan setelah merasa aman, kembali mereka berlompatan turun. Tapi baru saja kaki-kaki mereka menyentuh lantai lorong, mendadak sekitar 10 orang prajurit menyergap. Belum juga sampai kemari. Barangkali mereka mendapat banyak hambatan di jalan, Gusti Ramapati. Bagus, bagus. Kalau begitu memang jauh lebih bagus. Itu bisa merupakan ujian berat bagi mereka. Siapa Surabuteng itu, Rawedeng? Dan siapa Candalagati? Surabuteng seorang pendekar perampok yang sudah sangat terkenal, Gusti. Dia sudah banyak membunuh orang. Dia ditangkap di kota Lama Singasari. Sedangkan Candalagati adalah salah seorang teman dekatnya. Mereka berdua sudah biasa sekali hidup di dalam gelimang dunia kejahatan. Mereka juga terkenal mempunyai kemampuan kanuragan yang cukup tinggi, Gusti. Bagaimana dengan 8 orang yang lain? Mereka semuanya juga para perampok yang sudah seringkali melakukan kejahatan Rajapati. Memang mereka. Maksud hamba 8 orang itu, Gusti. Semuanya berada di bawah Surobuteng dan Candalagati. Baiklah, kita tunggu saja. Hei, Rawedeng, rupanya mereka berhasil. Benar, Gusti, mereka berhasil. Bagus sekali. Aku hampir saja tidak sabar menunggu. Kukira kalian semuanya sudah mampus di tangan prajurit-prajurit Majapahit. Maaf, Gusti Ramapati. Kami terlambat datang. Ada banyak prajurit-prajurit Majapahit berkeliaran di mana-mana. Jadi kami harus lebih dulu membereskan mereka, Gusti. Maaf, Gusti Ramapati. Barangkali ada beberapa di antara mereka terbunuh. Kami memang tidak bisa berbuat lain kecuali membunuh mereka. Itu tidak menjadi soal. Sebab tugas atau pekerjaan yang akan kalian lakukan nanti juga erat hubungannya dengan kemampuan membunuh. Gusti, lihat. Ada beberapa orang prajurit berlari-lari menuju kemari, Gusti. Maaf, Gusti. Kami sedang mengejar beberapa orang tawanan yang berhasil melarikan diri. Tenang, prajurit. Tenanglah. Kalian tidak sedang berhadapan dengan hantu. Gusti, kami bersungguh-sungguh, Gusti. Mereka semuanya ada 10 orang. Tawanan itu adalah penjahat-penjahat yang sangat berbahaya. Kami sudah berusaha menangkap mereka. Bahkan kami telah berhasil mengepung mereka, Gusti. Tapi mereka berhasil lolos. Dan mereka berlari-lari menuju kemari. Aku berkata tenang. Tak ada yang perlu dirisaukan. Tapi ampun, Gusti Ramapati. Kami sangat mengkhawatirkan keselamatan Gusti. Kami takut para tawanan itu sengaja masuk ke rumah kediaman Gusti untuk berbuat onar, Gusti. Sudahlah. Kalian tidak perlu mengurusi para tawanan itu. Sekarang kalian kembali saja ke tempat tugas kalian masing-masing. Soal para tawanan itu serahkan saja padaku.
Tapi Gusti... Cukup. Kalian tidak perlu banyak bicara. Laksanakan saja apa yang kuperintahkan. Cepat kembali ke tugas kalian masing-masing. Dan jangan meributkan lagi soal tawanan itu. Tawanan itu sudah ditangkap kembali. Tidak lebih dan tidak kurang. 10 orang pendekar yang akan mendapatkan tugas kehormatan. Dan jika kalian nanti dapat berhasil menunaikan tugas ini dengan baik, kalian bukan hanya dibebaskan, tapi kalian juga akan memperoleh hadiah-hadiah. Aku akan memberi kalian masing-masing 10.000 kepeng. Bagaimana pendapatmu? Gusti, 10.000 kepeng itu cukup banyak, Gusti. Kami dapat membuat sebuah rumah mewah dengan 10.000 kepeng itu. Karena itu kalian harus bekerja dengan baik. Itulah yang kami harapkan. Sebab kalau sampai kalian gagal, taruhannya adalah nyawa kalian. Ramadhan. Iya, Gusti. Lepaskan rantai-rantai tawanan itu. Setelah itu, suruh mereka membersihkan badannya masing-masing di belakang. Kemudian berilah mereka seperangkat pakaian yang layak. Juga berikan mereka makanan yang enak-enak dan suruh mereka makan sampai kenyang. Dan setelah itu, aku ingin bicara dengan mereka di ruangan serambi depan. Cepat laksanakan, Rawadeng. Baik, Gusti. Ayo, kalian semuanya ikut aku ke belakang. Ayo. Ayo. Bagus. Kulihat kalian semuanya sudah berganti pakaian. Apakah kalian makan cukup kenyang? Sudah, Gusti. Kami semuanya sudah makan cukup kenyang. Sekarang kami tinggal menunggu perintah Gusti Ramapati. Perintah itu akan segera kukatakan. Bunyi perintah itu sederhana saja. Kalian semuanya yang berjumlah 10 orang ini, kuperintahkan untuk membunuh 3 orang pendekar yang namanya nanti akan kusebutkan satu persatu. Maaf, Gusti Ramapati. Kami sama sekali tidak terkejut mendengar bunyi perintah semacam itu. Sejak dulu, kami sudah hidup di dalam dunia kejahatan, Gusti. Kami sudah membunuh puluhan manusia ketika kami masih berkeliaran di jalanan sebagai perampok. Karena itu kami yakin, Gusti, kami akan dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Ya, itulah yang kuharapkan, Surabuteng. Tapi ketahuilah, 3 orang pendekar yang akan kalian bunuh ini bukanlah pendekar-pendekar sembarangan. Mereka mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Kukira sekalipun jumlah kalian 10 orang, kalian harus bekerja keras. Maaf, Gusti. Kami sudah tidak sabar lagi menunggu Gusti menyebutkan nama-nama orang itu. Dengar baik-baik. Orang pertama yang harus kalian lenyapkan bernama Arya Kamandanu. Arya Kamandanu, Gusti. Dia ini adalah seorang pendekar pilih tanding. Kalian harus berhati-hati jika berhadapan dengan orang ini.
Kemudian orang yang kedua bernama Sakawuni. Sakawuni. Dia adalah seorang pendekar wanita. Tapi sekalipun dia seorang wanita, dia pun sangat berpengalaman dalam hal baku hantam. Kalian juga harus berhati-hati jika nanti kalian memperoleh kesempatan untuk membunuh pendekar wanita itu. Baik, Gusti. Kemudian orang yang ketiga bernama Gajah Biru. Gajah Biru, Gusti. Gajah Biru, ya. Dia adalah salah seorang perwira kerajaan Majapahit. Dia pun cukup tangguh dalam hal berkelahi melawan musuh. Nah, itulah dia orang-orang yang harus segera kalian lenyapkan dari muka bumi. Entah bagaimana caranya, barangkali kalian lebih berpengalaman. Pokoknya, 3 orang itu harus segera dibinasakan. Maaf, Gusti. Kapan kami harus berangkat untuk membinasakan mereka itu? Lebih cepat, lebih baik. Berangkatlah malam ini juga. Sekali lagi maaf, Gusti. Di mana kira-kira kami dapat menjumpai mereka? Sekarang ini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sarang kaum perusuh. Aku tidak dapat menunjukkan secara pasti di mana mereka sekarang ini berada. Tapi kalian bisa mencarinya sendiri. Dan kukira hal itu tidak terlalu sukar. Karena mereka pergi dengan membawa 300 orang prajurit pilihan. Baik, Gusti. Kalau begitu, kami mohon diri, Gusti. Tunggu dulu. Masih ada satu hal lagi yang harus kalian ketahui. Sebelum pergi, aku akan membagikan sesuatu kepada kalian semuanya. Kalian akan segera tahu apakah yang kumaksudkan dengan sesuatu itu. Sang Ramapati mengeluarkan sebuah kantong berwarna hitam. Kemudian dia memungut benda-benda kecil dari dalam kantong. Bentuknya bulat dan ukurannya sebesar biji asam jawa atau kelungsu. Nah, lihatlah. Bundaran-bundaran kecil sebesar kelungsu ini adalah racun. Sekali lagi, racun. Racun yang sangat ganas. Jika seseorang menelan bundaran-bundaran kecil berwarna hitam ini, maka dalam waktu singkat tubuhnya akan kejang, matanya akan mendelik, dan dari mulutnya akan mengeluarkan busa kebiru-biruan. Itulah tandanya bahwa aliran darah orang itu sudah keracunan. Benda ini akan kubagikan pada kalian semuanya. 1 orang cukup memperoleh jatah 1 biji. Untuk apa benda ini kubagikan pada kalian? Akan kujelaskan. Ketahuilah, tugas yang akan kalian kerjakan ini merupakan tugas rahasia, pekerjaan rahasia. Dan kalian semuanya harus menjaga jangan sampai tugas rahasia ini menjadi bocor. Kalau sampai suatu saat nanti kalian gagal melaksanakannya, kalian jangan membawa-bawa namaku. Paham? Kalian jangan menyeret-nyeret namaku. Baik, Gusti. Kegagalan itu harus kalian tanggung sendiri. Dan kerahasiaan tugas itu harus kalian bawa sampai ke liang kubur kalian masing-masing. Ngerti? Iya, Gusti. Nah, untuk itulah racun ini kubagikan kepada kalian. Kalian mengerti apa yang kumaksudkan? Iya. Sepertinya cukup jelas apa yang Gusti maksudkan itu. Bagus. Dan kami sudah dapat memahaminya. Bagus. Pokoknya begitu tugas ini gagal kami laksanakan, kami harus segera menelan potongan-potongan racun itu. Sehingga kerahasiaan tugas ini tetap terjamin, Gusti. Bagus. Ya. Kukira sudah cukup. Kalian bisa menjalankan tugas itu sekarang juga. Ramadek. Iya, Gusti. Persiapkanlah segala sesuatunya agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Berilah perbekalan yang cukup untuk di jalan. Selanjutnya aku tinggal menunggu laporan. Baik, Gusti. Hamba akan segera melaksanakan perintah Gusti Ramapati. Ayo Surabuteng dan kau Candalakati. Dan kalian semuanya, ikutlah aku.
Rawedeng dan para tawanan bekas penjahat itu meninggalkan rumah kediaman Sang Ramapati. Rawedeng segera mengatur perbekalan untuk mereka. Kepada 10 orang itu masing-masing dibagikan seekor kuda. Surobuteng dan Candalagati juga meminta beberapa macam jenis senjata untuk melaksanakan tugasnya nanti. Tak lama kemudian, mereka sudah menyelesaikan persiapan. Rawedeng mengantarkan mereka sampai di depan pintu gerbang belakang Istana Majapahit. Nah, selamat bekerja. Pimpinlah teman-temanmu agar kalian dapat menjalankan tugas dengan baik, Surabuteng. Ya, kami sangat menyenangi tugas semacam ini. Ayo, kita berangkat. Ya. Agaknya kita harus menunda perjalanan, Kamandanu. Benar, Buni. Tapi kita memperoleh tempat yang cukup baik untuk istirahat. Kita bisa istirahat di tepi sungai ini. Sungai apakah ini namanya, Kakang Gajah Biru? Kalau tidak salah, sungai ini namanya Sungai Boyolangun ini. Sungai ini pun merupakan pecahan dari Sungai Berantas. Saya setuju apa yang diusulkan oleh Gusti Kamandanu. Kita bisa istirahat di tempat ini. Menurut keterangan beberapa orang telik sandi, Empu Bajil membuat sarangnya di puncak Bukit Pendem. Iya, Nini. Dan bukit itu letaknya masih sangat jauh dari sini. Lagi pula, saya lihat prajurit-prajurit kita sudah lelah. Setelah sehari semalam mereka terus-menerus duduk di atas kuda. Kita memang harus istirahat, Nini Sakawuni. Baiklah, Kakang Gajah Biru. Kalau begitu perintahkan agar mereka semua istirahat. Baik, Gusti. Ayo istirahat! Kita istirahat sejenak. Kalian bisa membuka perbekalan makanan ataupun minuman. Kalian juga bisa duduk-duduk di tepi sungai ini. Kita semuanya bisa istirahat barang sejenak. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai lengah. Tahukah itu, Buni? Iya. Kau belum juga tidur, Kamandanu. Aku harus berjaga-jaga. Sekarang biarlah Kakang Gajah Biru terlebih dulu tidur. Kami akan berjaga-jaga secara bergiliran. Apakah rencanamu besok pagi? Besok pagi kita akan meneruskan perjalanan ke Bukit Pendem. Awas, Buni! Awas! Arya Kamandanu terkejut. Sepintas dia dapat melihat sebuah bayangan berkelebat di atas rumpun semak belukar. Buru-buru dia mendorong tubuh Sakawuni. Dan sebuah senjata tajam meluncur dengan derasnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang terjadi kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.